Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan yang ke-12 ini, kita akan belajar bersama tentang sakramen pengurapan orang sakit, atau sakramen urapan orang sakit, atau sakramen perminyakan suci, dan sebagainya. Kita ingat bahwa pada waktu yang lalu kita mempelajari sakramen penyembuhan yang pertama, yaitu sakramen obat. Dan di akhir sesi kita belajar tentang mengenal tentang indulgensi. Jadi di dalam sakramen penyembuhan itu kita menghadapi sakitnya roh, sakitnya jiwa, sakitnya badan, tubuh kita ini. Maka pada sore hari ini kita juga bertemu dengan sakramen penyembuhan yang kedua, yaitu sakramen minyak suci atau sakramen pengurapan orang sakit. Bahkan ada yang menyebutnya bagi orang dalam situasi sakrat maut itu disebut sakramen terakhir. Karena di sana disediakan layanan viatikum. Viatik itu via jalan, viatikum artinya bekal perjalanan. Yaitu sakramen Maha Kudus sebagai bekal perjalanan abadi. Nama-nama yang biasa kita dengar ini tadi. Maka istilah-istilah yang mau menekankan tentang materia yang digunakan itu minyak zaitun yang diberkati uskup, maka disebut sakramen minyak suci. Lalu subjek penerima itu adalah orang sakit, maka disebut sakramen orang sakit. Lalu tindakan dalam sakramen ini adalah mengurapi orang sakit, maka disebut juga sakramen pengurapan orang sakit. Dari sisi krisis kehidupan manusia, khususnya menghadapi kematian, maka hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah sakramen bekal perjalanan suci yang menuju ke kehidupan abadi. Maka disebut sakramen terakhir. Nah, ini tekanan-tekanan yang berbeda terkait dengan nama-nama yang dikenakan dengan sakramen ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai tentang apa itu sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen perminyakan. Apa itu? Yang dirumuskan dalam kitab hukum kanonik, kanon nomor 998. Pengurapan orang sakit itu adalah pengurapan yang dilakukan oleh gereja, dan di sana gereja terhadap orang sakit itu apa? Gereja menyerahkan kepada Tuhan. Orang umatnya, anggotanya yang sedang menderita sakit, dan memuliakan. Gereja ini sedang memuliakan umat yang sedang dalam bahaya ini. Dimuliakan itu artinya diangkat ke hadapan Tuhan. Maka di situ hampir sama dengan yang disebut dengan menyerahkan. Kalau menyerahkan itu artinya bahwa subjek yang mempunyai kemampuan yang utama itu pertama-tama bukan dokter, bukan dukun, bukan romo, tetapi Allah sendiri. Maka kita menyerahkan itu mempersembahkan dengan sikap menyembah kepada Allah,
membawa orang sakit kepada hadirat Allah untuk supaya Allah melakukan sesuatu, yaitu nanti kita sebut meringankan dan menyelamatkan yang sakit itu. Kalau dimuliakan, bahwa orang yang menderita sakit itu bukanlah hina, bukanlah aib, bukanlah pertama-tama musibah, tetapi itu adalah rahmat kemuliaan. Maka umat yang sedang sakit dengan upacara sakramen pengurapan orang sakit ini, disitulah dia dimuliakan, dihormati oleh gereja. Dia sungguh-sungguh ada di dalam kemuliaan. Makanya di sini setiap orang yang sakit itu bisa memilih mau terpuruk di dalam kehampaan dan keputusasaan atau memilih untuk mempersembahkan sakit dan memuliakan penderitanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu pilihan yang diajarkan oleh gereja supaya memilih memuliakan. Ini diberikan dengan mengurapkan minyak kepada mereka serta mengucapkan kata-kata yang ditetapkan dalam buku liturgi. Nanti kita lihat. Tapi yang jelas itulah hakikat dari sikap gereja bagi anggotanya yang sedang sakit. Maka ini tindakan gereja, ini adalah tindakan Yesus sendiri. Bahwa Tuhan Yesus selalu menyembuhkan. Dalam pertemuannya dengan setiap orang sakit, maka dia akan menyentuh dan menyembuhkan. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus juga demikian terhadap anggotanya yang sakit. Maka Bapak Ibu, pentingnya di sini para pemandu, asisten imam, seksi liturgi, betapa pentingnya menyiapkan hati orang sakit yang akan menerima sakramen ini. Tentu tujuan dari sakramen ini bukan pertama-tama hanya ini yang seringkali salah dimengerti, seakan-akan sakramen ini supaya cepat mati. Nah, ini hal yang kadang menjadi takut orang yang nggak mau menerima sakramen ini karena takut mati. Atau takut keluarganya yang sakit ini menjadi mati. Padahal banyak kesaksian iman. Maka setiap romo bisa Anda tanyai. Seperti saya selama 26 tahun menjadi romo. Kemungkinan ya sudah ratusan orang yang menerima sakramen perminyakan, itu memang tidak sedikit lalu menjadi sembuh. Karena mendapatkan kekuatan rohani yang menyertai proses penyembuhan medisnya. Tetapi juga saya sering tersentuh dan sangat terharu dan bersyukur kepada Tuhan. Terus terang pada waktu saya menjadi pastor paroki di Cepu, itu pada waktu saya ada tamu. Tamu itu ya mungkin karena ya sok akrab, merasa dekat dengan saya, dengan Romo, maka dia pada waktu saya menerima tamu itu, saya mendapat telepon ada orang di rumah sakit umum daerah di Cepu yang keluarganya meminta untuk sakramen orang sakit. Nah, tamu itu ketika saya bilang minta maaf, saya harus ke rumah sakit. Nah, tamu itu bilang, "Alah Romo, sebentar lagi kan masih ada waktu. Nanti pasti ditunggu lah Romo. Saya belum selesai loh cerita. Maka lalu saya agak marah.
saya mengejutkan bagi dia, ternyata Romo Didi bisa marah. Saya bilang, saya marah karena ini kalau Anda cerita dengan saya bertamu ini adalah suatu bagi Anda bukan sesuatu yang hidup dan mati. Tetapi bagi orang yang menerima, meminta sakramen perminyakan, ini adalah masalah hidup dan mati. Maka orangnya kecewa, tamu itu kecewa, dan lalu dengan nada marah, ya sudah, saya minta pamit. Ya memang saya bukan orang penting, bukan orang kaya, saya ini bukan donatur, ngomong begitu. Ya saya biarkan karena dia tidak tahu apa hakikat dari sakramen perminyakan orang sakit ini, betapa pentingnya bagi hidup seseorang. Saya bayangkan malah mestinya tamu itu kalau seandainya paham, maka dia, ya Romo, itu segera untuk dilayani. Kalau boleh saya juga ikut berdoa untuk orang sakit ini. Saya akan mengikuti Romo ke rumah sakit dan saya ikut berdoa. Itu akan sungguh menjadi lain dan itu luar biasa. Kekuatan iman yang luar biasa. Tapi kenyataannya tidak. Nah, semoga Bapak Ibu tidak seperti itu dan mendukung para Romo untuk jangan sampai mengabaikan. Karena betul ketika saya sampai di rumah sakit umum daerah itu, saya datang, lalu doa, lalu memberikan komuni bekal terakhir, dia masih sempat mengaku dosa, karena orang ini adalah kecelakaan. Dan ternyata setelah berkat penutup begitu berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan itulah nafas terakhir dia berangkat kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya menunda, betapa saya berdosa karena ini adalah bekal yang sangat mulia, yang sangat kudus, yang sangat penting, yang sangat hakiki bagi perjalanan hidup dia kepada pangkuan Bapa. Ada banyak cerita, nanti kalau ada waktu setelah sesi ini, saya sangat senang kalau bisa cerita aneka pengalaman di dalam sakramen ini. Disinilah gereja menyerahkan orang sakit kepada kuasa Tuhan. Kalau sembuh, maka kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Kalau ternyata orang ini mesti berangkat kepada panggilan ilahi ke kehidupan abadi, maka Tuhan telah menyiapkan dengan yang terbaik. Dia telah mendapatkan bekal yang terbaik untuk menghadap Bapa. Karena sakramen ini, kedua, maksudnya agar Tuhan menyelamatkan jiwa dan menyembuhkan dari penyakit itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan kepada umat justru betapa pentingnya sakramen ini bagi orang yang sakit. Karena apa? Ini adalah gereja yang memohon kepada Allah untuk menyelamatkan jiwa dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Sakramen ini tujuannya juga memberi kekuatan rohani. Kalau rohaninya kuat, maka jasmani juga kuat. Jadi ada mens sano in corpore sano. Ada pepatah Latin. Di dalam tubuh mens sano, dalam jiwa yang sehat, maka disitulah tubuh menjadi sehat. Kalau rohnya sehat, tidak menjadi ketakutan, tidak dikuasai oleh kecemasan, keputusasaan, maka dia menjadi positif, sikap positif, ada sukacita, dan itu artinya merangsang hormon positif di dalam tubuh seseorang. Kalau sikapnya terus mengeluh, mengaduh, mengutuk, marah-marah, dan sebagainya, maka ini
memperburuk keadaan jasmani. Nah, dengan kehadiran imam memberikan urapan kepadanya, di situ gereja memberi kekuatan rohani, maka tiba saatnya juga menjadi modal bagi kesembuhannya. Lalu yang keempat, sakramen ini merupakan cara gereja, tubuh Yesus sendiri, cara Tuhan Yesus hadir bagi orang yang sakit di saat ini. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus hadir pada setiap orang yang sakit, bahkan orang yang menjamah jumbai jubahnya pun itu mengalami kesembuhan karena imannya. Maka Tuhan Yesus yang sama itu melalui gereja hadir menjumpai, mendampingi anggota tubuhnya yang sakit. Di situ Tuhan Yesus melalui gereja menyatakan perhatian, menyatakan cintanya kepada yang sedang menderita, dan memberikan pengharapan. Itu maksud dari sakramen urapan orang sakit ini, Bapak Ibu. Jadi paling tidak kita sekarang menjelaskan kepada umat di lingkungan kita masing-masing makna dan tujuan dari sakramen ini, supaya tidak menjadi sempit, bahkan jiwanya tidak lagi dikuatkan, tetapi jiwanya dikuasai oleh kecemasan, ketakutan. Nanti jangan-jangan dengan doanya Romo ini mau lalu terus mati. Nah, itu justru kerapuhan iman, karena kita menjustify, mengadili kasih Allah seakan-akan Allah adalah pencabut, pembunuh yang jahat. Maka penjelasan yang benar itu sangat penting diberikan kepada umat kita. Sekali lagi tentang sakit dan penderitaan dalam kehidupan manusia, itu adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Karena tubuh kedagingan kita ini rapuh, lemah, dan terbatas. Kita ini pada saat sakit, jasmani kita ini, badaniah kita ini, jiwa duniawi kita ini, pasti pertama-tama, dan itu sangat kuat, kita merasakan menderita, gelisah, takut. Karena peristiwa sakit itu peristiwa pengalaman eksistensial manusiawi. Seperti yang saya alami misalnya, sering kalau saya sakit gitu ya, memang pikirannya ada dua, ini sembuh atau mati. Itu kutub ekstrim yang selalu menyertai orang yang sakit. Tentu kita secara duniawi, badaniah, ragawi ini, kita ini rindu sembuh. Tapi seringkali yang kita lakukan itu justru mendukung ketidaksembuhan. Jadi semakin cemas, semakin takut, semakin marah-marah, mengumpat-umpat. Nah ini yang sering dalam sakit, kita ini menjadi sensitif, dan padahal itu adalah yang justru menambah sakit menjadi lebih berat. Saya hanya sekedar cerita bahwa saya pernah membaca buku The Healing Word. Buku ini pertama saya tahu dari Romo Kusdianto Tanah almarhum. Romo Kusdi itu dia membeli buku terjemahan dari Gramedia, yaitu doa atau kata-kata yang menyembuhkan. Ternyata buku itu ketika saya pinjam dan akhirnya juga saya beli sendiri, sampai sekarang mungkin sudah pernah beli 3 atau 4 kali buku itu, lalu dipinjam dan lalu tidak kembali, beli lagi kayak gitu. Karena buku itu sangat luar biasa menurut saya. Itu sebuah riset penelitian di Universitas Harvard di Amerika. Itu fakultas kedokteran yang sangat terkenal di dunia. Dia melakukan penelitian kepada 1000 pasien kanker.
Nah, 1.000 pasien kanker itu dipisahkan antara 500 yang itu kelompok A, 500 kelompok B. Dengan tindakan medis yang sama, sesuai dengan tingkat sakit, perkembangan, status, stadium dari sakitnya kanker itu. Lalu, hanya yang 500 yang B, kelompok B ini, diberi treatment yang beda. Treatmentnya adalah yang kalau A itu ya pokok hanya mengalami perawatan medis yang optimal, yang terbaik. Ya, yang B juga mengalami medis yang bagus, sama persis, tetapi diberi treatment, yaitu diajak untuk menyanyi, diajak untuk mendoakan orang lain, diajak untuk menonton humor, diajak untuk selalu gembira, diajak untuk mengampuni kesalahan orang, diajak untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Intinya bahwa yang B, kelompok B ini diajak untuk selalu positif. Nah, ternyata dari hasil penelitian, justru dengan obat saja itu hanya mengenklav, artinya membungkus kanker, tetapi kanker itu setiap saat bisa tumbuh lagi. Tetapi yang menarik dari penelitian ini, bahwa di kelompok B itu banyak sekali orang yang kankernya hilang. Ternyata setelah diteliti, kalau orang cemas, orang takut, orang yang putus asa, yang marah-marah, itu ternyata menjadikan sistem hormonal tubuh manusia ini memproduksi makanannya kanker. Tetapi kalau seseorang itu positif, seseorang itu penuh harapan, seseorang itu banyak berdoa bagi orang lain, lalu terus menghargai sakitnya ini, mempersembahkan kepada Tuhan sebagai silih bagi orang lain, dan selanjutnya justru kankernya tidak dapat makanan. Karena makanannya penyakit itu adalah hormon yang dikeluarkan, zat yang dikeluarkan ketika otak dan hati kita itu berpikir negatif. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu kalau kita hadir di dalam sakramen pengurapan orang sakit, itu bukan hanya memberi pikirannya positif, tetapi imannya menjadi positif, mempunyai sikap yang penuh cinta, harapan, makna rohani yang mendalam bagi orang itu. Maka sekali lagi, ini pentingnya katekese pengurapan orang sakit. Maka kalau kita ke orang sakit, itu ajaklah untuk gembira. Maka saya pernah bilang pada waktu kunjungan orang sakit, ada ibu-ibu yang malah nangis-nangis di rumah sakit itu, kamu menderita sekalian. Itu menurut saya bilang sampai begini, ibu berdosa dengan begitu, karena mengajak orang sakit menjadi lebih sakit. Nah, kalau kita ketemu orang sakit, maka bangunlah tubuh Anda itu positif. Selalu senyum, tidak perlu banyak ngomong, tetapi kita memberi keteguhan. Nyatakan dengan sentuhan dan perilaku Anda itu bahwa gereja mencintai kamu. Aku menghadirkan gereja untuk kamu. Tuhan mencintai kamu. Percaya dan selalu berpengharapan Tuhan itu maha baik, dan terus serahkan, persembahkan sakitmu ini kepada Tuhan. Nah, dalam saat seperti itu, itulah pengalaman eksistensial manusiawi kita. Sakit itu adalah pengalaman yang sangat mendalam sampai ke sumsum,
kesadaran manusia. Maka itu tidak boleh kita ini menyepelekan kunjungan orang sakit bagi para legioner. Maka kita kunjungan ke orang sakit, bawalah sukacita. Bawalah wajah yang bersih, wajah yang penuh senyum, wajah yang meneguhkan bagi orang yang sakit. Ajak berdoa, jangan terlalu bertele-tele, sampai akhirnya orang seperti saya sering dapat keluhan dari orang di RKZ dan di Rumah Sakit Darmo, itu sampai tidak mau lagi didatangi kelompok doa itu. Karena kalau doa bertele-tele dan dia tidak peduli dengan orang yang sakit, dia hanya berdoa dan menteror Tuhan, itu membuat bising bagi orang yang sakit. Maka kadang-kadang kita ini membantu orang, mendoakan orang, tapi tidak peduli pada orang. Ya, dalam situasi sakit, seseorang bisa menjauh dari Allah, atau justru karena sakit itu, dia menjadi semakin dekat kepada Allah. Maka pilihan gereja adalah mendekatkan si sakit kepada Allah. Nah, kita semua juga begitu, Bapak Ibu, kalau mengunjungi orang sakit, kita mendekatkan dia kepada Allah, supaya jangan pernah merasakan ditinggalkan oleh Allah di dalam situasinya. Beberapa hari yang lalu, ada seorang dokter yang dia sendiri spesialis jantung, dan dia sedang sakit jantung, dan dia tahu kondisi jantungnya. Maka dia ini kebingungan untuk menjelaskan kepada suami dan anak-anaknya bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Karena dia seorang dokter dan tahu situasi dirinya. Nah, suatu saat dia menelpon saya, karena dulu dia waktu kuliah di UNER, Fakultas Kedokteran, saya mengajar agama di sana, sehingga dia merasa dekat, lalu menelpon untuk minta saya datang ke rumah sakit untuk menerima sakramen pengurapan bagi dirinya. Bagi dia adalah ini sudah kesempatan terakhir untuk memohon kekuatan Allah bisa menceritakan kepada suami dan anak-anaknya. Dan ini adalah bekal yang terbaik untuk menghadap kepada Bapa. Nah, betul, sesudah saya datang, maka disitulah bagaimana pertama dia adalah protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberi sakit semacam ini sementara anaknya masih kecil? Yang satu akan masuk SMA, yang satu masih SD. Nah, ini dia sangat protes kepada Tuhan. Kenapa harus saya? Dan selanjutnya, dan sementara saya yang dokter jantung, kenapa saya yang harus menderita ini? Dan sehingga saya tahu persis apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Nah, Bapak Ibu, sungguh kita ini seringkali memang merasa lebih tahu daripada Tuhan. Memang saya hanya mengajak dokter itu, ayo kita selalu percaya. Kita bukanlah penguasa akan kehidupan ini. Kita ini bukan orang yang tahu segala-galanya atas hidup kita ini. Tetapi bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Ayo kita selalu berdoa, lalu saya memberkati dia dan memberikan urapan minyak orang sakit. Dan dia menjadi sumeleh. Nah, ini yang mujizat pertama yang dia alami. Dia menjadi sumeleh, menjadi tidak lagi sedih, tidak lagi takut. Dan lalu dia ngomong dengan enak sambil tersenyum, memegang tangan suaminya untuk ngomong. Lalu dia juga mencium anaknya, menceritakan, jadi jangan terlalu sedih. Kalau toh mama pergi kepada Tuhan, mama tidak hilang, mama selalu menjadi pendoa bagi kalian.
Mama akan selalu menyertai kalian. Kita hanya seperti Mama waktu studi di Jepang itu loh, kan 3 tahun nggak ketemu Mama, ya seperti itu. Jadi hanya tidak ketemu, tapi Mama tidak hilang. Mama akan selalu kontak dengan kamu. Jadi artinya lalu dia menjadi tenang sekali. Nah ternyata seminggu setelah itu, justru Tuhan memberikan kesembuhan pada dia. Dia sendiri sampai sekarang itu sungguh kagum akan kuasa Tuhan. Ketika semuanya sudah sumeleh, sudah siap, menurut analisis dokter, mestinya dia sudah tidak mampu lagi, tapi ternyata justru disitulah keajaiban kuasa Allah adalah datang bagi orang yang sudah punya pintu terbuka untuk keajaibannya. Nah kita seringkali itu doa kita ini kan pengen mukjizat, tetapi pintu mukjizat tertutup oleh kecemasan, penderitaan, keluhan, gelisah, mengumpat, protes itu menutup. Sementara kita ngomong doa terus tentang mohon supaya mukjizat, tetapi kita pintu mukjizat kita tutup sendiri. Maka sakramen ini adalah cara gereja untuk terus mengajak untuk dekat dengan Allah dan membuka pintu untuk Allah mau berbuat apa saja. Tetapi kalau Allah berbuat pasti yang terbaik bagi kita. Maka itu yang mau kita tekankan di dalam penerimaan sakramen ini, Bapak Ibu. Maka mari kita, tentu ini saya pengantarnya panjang lebar, karena setelah ini uraian sebenarnya tidak terlalu kita cukup dengan dibaca, dipahami, maka itu akan menjadi jelas. Jadi makna penderitaan bagi hidup kita ini apa? Kita perlu menyadari ketika sakit, Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit ini, itu adalah cara Tuhan mendewasakan hidup kita dengan disiplin. Sekarang ini kalau dulu slordeh atau sembarangan dalam makan, maka lalu Tuhan mengajarkan ini sakit, lalu mengajarkan tentang disiplin makan, disiplin olahraga dan sebagainya. Sakit itu menjadi sarana pendewasaan. Itu seperti retret. Kalau saya bahasanya Romo Yus almarhum itu cerita kepada saya, Romo kenapa ya saya nggak pernah dengar Romo itu sakit kanker pangkal lidah, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Saya itu nggak pernah dengar Romo mengeluh, mengerang atau apa gitu. Romo Yus mengatakan sakit adalah retret. Jadi ketika dia sakit justru itu kesempatan untuk retret, rekoleksi tentang kerapuhan manusia dan keagungan kemahakuasaan Allah di dalam hidup ini. Maka Tuhan itu kalau kita sungguh pahami dalam kehendak dan rencananya, justru ketika kita sakit itu menjadi jalan pengudusan. Seperti Santo Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, suatu sakit. Seorang utusan iblis yang menggocoh aku. Karena sakit itu menggoda dia untuk marah, untuk mengeluh, untuk menyalahkan Tuhan, untuk mengaduh, putus asa. Jadi bagi dia ada utusan iblis yang selalu menyertai sakit kita. Maka supaya jangan aku meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Maka Paulus diajak ketika dia sakit, dia terus merenungkan kasih karunia Allah bagi dia. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Nah, di sini betapa pentingnya
bagi umat Kristiani untuk memaknai sakit dan penderitaan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lalu yang kedua, sakit itu sebagai kesaksian iman, Bapak Ibu. Bahkan menjadi warta keselamatan bagi yang sehat atau masih merasa sehat. Orang sakit yang selalu tersenyum, orang yang sakit selalu memberi kesaksian ketika terhadap yang mengunjungi dia, kepada keluarganya, memberi kesaksian tentang luar biasa kasih Tuhan itu tadi. Itu justru sakit itu sendiri ada kesaksian iman dan warta keselamatan bagi orang lain. Maka kepada jemaat di Galatia itu juga ada nuansa bahwa kita melalui sakit itu juga kita ini menjadi pewarta keselamatan Allah. Lalu Rasul Paulus tadi juga dengan sakit itu justru kesaksian mengabarkan keselamatan. Ya. Maka penderitaan itu, sakit itu punya nilai penyelamatan kalau kita hayati sebagai silih. Adalah tugas gereja, terutama imam yang melayani para penderita sakit agar mereka dapat melihat Allah Bapa dalam penderitaan mereka. Dan bahwa melalui penderitaan mereka, mereka mengambil bagian dalam sengsara Kristus. Dan untuk melihat di atas semua penderitaan itu ada sukacita kebangkitan Kristus. Nah, ini hanya terjadi kalau orang yang sakit telah berdamai dengan kehendak ilahi, lalu melepaskan pandangan-pandangan dunia yang sempit tentang bahagia. Ternyata dunia itu mengajarkan bahagia itu apa? Tidak sakit. Bahagia itu apa? Punya barang banyak. Bahagia itu apa yang diminta selalu dapat. Bahagia itu adalah semua fasilitas punya. Bahagia itu dunia mengajarkan seperti itu. Tapi orang sakit, nanti orang Kristiani karena telah berdamai dengan kehendak ilahi, maka orang sakit itu sendiri menyelamatkan dirinya. Maka sakramen pengurapan orang sakit itu juga rahmat penyelamatan pertama bagi orang yang sakit itu sendiri. Yang kedua, itu juga bagi gereja. Maka gereja yang anggotanya yang sakit dan menjadi saksi pewartaan keselamatan, maka gereja lalu menjadi menerima rahmat. Gereja terberkati oleh orang yang sungguh mendalam imannya ini. Dan tentu saja bagi dunia, kita telah mewarnai dunia yang telah mengajarkan keliru itu dengan ajaran baru melalui silih doa-doa kita, sikap kita terhadap sakit itu tadi ternyata sakit itu juga bisa menjadi jalan kebahagiaan. Jadi bukan sesuatu yang dimusuhi, padahal sikap memusuhi sakit itu adalah menambah sakit pada sakit itu sendiri. Ya. Maka sakit itu sendiri atau penderitaan itu adalah undangan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus bagi gerejanya. Maka sebenarnya ketika sakit itu kita terus membayangkan dan ikut rombongan Yesus yang berjalan menuju Golgota. Kita menjadi empati dengan rasa sakit yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan kita juga ikut dikuatkan memanggul sakit ini bersama Tuhan Yesus. Lalu pada waktu sakit, kita ini juga berdoa bagi pertobatan orang lain. Memohon belas kasih untuk dosa-dosa kita sendiri dan dosa orang lain. Maka sangat baik pada waktu kita sakit, itu banyak berdoa bagi saudara-saudari, orang-orang. Kesempatan kita ini tidak
banyak aktivitas di luar, maka pada waktu berbaring di rumah sakit atau berbaring di tempat tidur, itu justru kita punya banyak waktu untuk berdoa. Kita punya banyak waktu untuk meditasi, untuk hening di hadapan Tuhan, seperti pertapa di Rowo Seneng. Kita menjadi mencintai keheningan. Maka itu juga pengalaman saya ketika operasi otak 2 tahun yang lalu. Ternyata di rumah sakit, kalau seandainya tidak pandemi, maka begitu pasti banyak orang datang. Tapi justru ketika pandemi, orang tidak boleh berkunjung ke rumah sakit. Maka sahabat terbaik dalam saat sakit adalah keheningan. Kita bersahabat, kita bersaudara, dan kita seakan-akan direngkuh, dipeluk oleh keheningan itu sendiri, dan kita ditemani oleh keheningan untuk dekat dengan Tuhan. Nah, disitulah membawa kita kepada pengharapan akan pemenuhan janji-janji Allah akan kebangkitan. Intinya, penderitaan adalah suatu jalan yang membawa kita pada pertobatan, dan melalui penderitaan kita sampai kepada keselamatan kekal. 4. Bagaimana kita selalu memilih sikap positif pada saat menderita sakit. Penyakit dan derita itu bisa menjadi pencobaan berat. Kata Paulus, itu seperti utusan iblis yang menggocoh kita istilahnya. Karena terus menteror kita supaya jangan positif. Kalau sakit itu godaannya adalah supaya kita ini mengeluh, merintih, marah, supaya kita menyalahkan orang, supaya kita ini jengkel, menjadi sensitif, mudah tersinggung, kesepian. Pokoknya iblis akan terus menggocoh kita dengan aneka macam godaan. Itu yang akhirnya justru kita ujungnya bisa saja adalah memberontak kepada Allah. Nah, gereja mengajak kita, karena teladan Tuhan kita, Yesus, itu adalah sikap positif terhadap salib. Artinya apa? Pada saat sakit dan menderita, itu justru mencari wajah Allah. Kita semakin melekat kepada Allah dan berserah sumarah kepada Tuhan. Itu sikap yang kita bangun pada saat sakit. Maka Bapak Ibu, kalau sedang sakit, meskipun kita tidak minta, kalau kita dipercaya untuk menerima sakit, itu sebenarnya seperti sedang retret. Kita ini seperti latihan rohani, semedi untuk mati raga. Kita ini supaya apa? Supaya semakin sumeleh, pasrah, sumarah, dan melekat dalam pelukan keintiman dengan Tuhan. Lalu yang kedua, sakit dan penderitaan itu adalah jalan pertobatan bagi kita. Kita menjadi ngerti salah kita ini apa, kekeliruan kita selama ini apa dalam sikap makanan, pola hidup, dan sebagainya. Nah, disitulah kita rindu, membangun kerinduan untuk pengampunan Allah. Maka betapa pentingnya kalau orang sudah mengalami kerinduan akan pengampunan, maka lalu menerima sakramen pengurapan orang sakit. Karena disitulah terjadi pengampunan dan pengurapan. Lalu juga mampu membedakan apa yang penting dalam hidup dan mana yang kurang penting. Maka kalau ketika kita sakit, sebenarnya kita lalu sadar bahwa merek baju, gaya rambut, model sepatu, merek alat make up kecantikan, lalu jabatan, lalu apalagi semuanya ini ternyata bukan yang terpenting. Nah, pada saat sakit, betapa sehat adalah yang terpenting di dalam hidup. Dan lebih dari sehat adalah kedekatan dengan Tuhan. Itu adalah sangat penting. Lalu melalui sakit, kita bisa melakukan silih.
mempersembahkan sakit kita, penderitaan yang kita alami, itu sebagai silih bagi dosa kita dan bagi pertobatan sesama. Kita bisa persembahkan, Tuhan, rasa sakit ini aku persembahkan. Ini menjadi persembahanku yang sederhana bagi kemuliaan nama-Mu, dan ini kupersembahkan untuk kebahagiaan anak dan menantu, untuk kelancaran cucu cicit, untuk pengampunan atas dosa-dosa orang yang telah meninggal. Ini adalah juga kupersembahkan untuk anakku yang akan ujian dan selanjutnya. Sehingga sakit dan penderitaan itu menjadi persembahan yang seperti orang yang membawa persembahan di gereja berjalan ke depan altar. Jadi seperti membawa, yang dibawa itu bukan sabun atau alat-alat cuci dan sebagainya, bukan. Yang dibawa adalah rasa sakit dan penderitaan yang disatukan dengan penderitaan Kristus. Maka melalui sakit itu semakin mengenal dan dekat dengan kasih Kristus. Lalu kita menyatukan dengan penderitaan Kristus yang menyelamatkan dan telah kita ini diberi teladan bagaimana sikap terhadap derita. Bapak Ibu, kalau jalan salib, itu kita bisa mencontoh bagaimana Yesus memanggul penderitaan. Dipecuti, diludahi, dihina. Jadi itu penderitaan bukan hanya fisik, tetapi juga penderitaan batin. Penderitaan rohani. Bayangkan, anak Allah dianggap sebagai orang sesat, bid'ah. Bayangkan, itu yang sakit yang diderita Yesus adalah sakit fisik, sakit jiwa, dan sakit roh. Tetapi Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Setiap jatuh, bangun lagi, dia mampu menghibur orang, dia selalu tersenyum di sepanjang jalan. Dan ini tentu memberi sumbangan, seperti kalau kita hayati sakit, kita seperti itu, memberi sumbangan dan kesaksian hidup bagi sesama. Sekarang dasar Biblis, landasan kitab suci tentang sakramen ini. Seperti di dalam sakramen tobat, kita juga mengambil dari Yakobus 5, surat Yakobus, bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua jemaat. Penatua ini namanya presbiteros. Presbiter, pres, itu kalau sekarang ini dalam bahasa Inggris, priest, yang diterjemahkan menjadi orang yang tertahbis, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Itulah sebabnya gereja melanjutkan sikap ini dengan sakramen orang sakit. Kalau kita lihat juga di dalam Injil, Markus bab 6, Lukas bab 10, ketika Yesus mengutus 70 muridnya, itu yang diutus para murid itu dipesani apa? Mewartakan kerajaan Allah dan mengurapi dengan orang sakit dengan minyak. Mereka setelah mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan mengoleskan minyak kepada orang sakit dan supaya cepat mati, tidak. Dalam kitab suci tidak ada itu. Yang ada adalah mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dan pada Injil Lukas misalnya, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah dekat padamu. Artinya Allah itu bukan yang jauh, tidak seperti yang kamu duga. Allah itu raja di dalam hidupmu. Allah adalah pemimpin. Jangan bolehkan rasa sakit penderitaan menjadi pemimpin jiwamu. Nah,
Allah yang harus menjadi pemimpin jiwamu. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu disertai dengan mujizat-mujizat. Misalnya, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan orang itu mengulurkannya, maka pulihlah tangannya yang lumpuh itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu di dalam Injil Matius bab 14, ada seorang ibu yang mengalami pendarahan. Bertahun-tahun dia memohon kepada Yesus untuk bisa menyentuh ujung jubahnya. Dan orang yang menyentuhnya itu menjadi sembuh. Dalam Injil Markus juga diceritakan dia menyembuhkan banyak orang sakit dengan berbagai macam penyakit. Serta mengusir banyak roh jahat. Jadi Bapak Ibu kalau roh jahat itu jangan pikirkan hantu, wedon, terus pocong, wewe gombel, bukan itu ya. Roh yang sungguh-sungguh mendorong orang untuk menjauhkan dari Tuhan. Itu yang disebut roh jahat. Maka mengusir segala penyakit dan mengusir dari orang sakit itu pikiran-pikiran, dugaan, praduga, godaan-godaan yang membuat dia mengadili Tuhan. Dan dia melarang roh-roh jahat itu berbicara. Karena mereka mengenal dia. Setan itu mengenal Yesus. Setan mengenal Yesus. Nah, itulah. Tetapi setan untuk memperkenalkan Yesus ngomong tentang Tuhan, setan itu tujuannya bukan kita supaya menyembah Tuhan. Tetapi supaya kita ini jauh dari Tuhan. Nah, itu bedanya setan dengan Roh Kudus. Nah, karena Yesus telah menyembuhkan orang banyak, maka semua orang yang sakit itu saling mendorong ke dekatnya supaya dapat menyentuhnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, orang yang sakit dan juga bagi kami para imam, itu orang yang sakit minta sakramen perminyakan, itu adalah seperti tangan orang-orang yang ingin menjamah jubah Yesus. Maka betapa kami para imam, nanti diantar oleh asisten imam atau seksi di lingkungan, itu mengantarkan Tuhan Yesus. Imam itu mengantarkan tangan Yesus yang mengurapi orang itu. Maka di situ betapa agungnya sakramen ini. Lalu Yesus juga menyembuhkan jiwa si sakit dengan pengampunan dosa. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Bayangkan, orang yang ternyata dari merasa bersalah, mengutuki diri, sampai akhirnya tubuhnya ikut lumpuh. Tapi karena dia sendiri juga lumpuh, nggak mampu untuk dekat kepada Tuhan. Untuk sampai kepada berdoa saja nggak mampu. Maka dia digotong, dibantu oleh orang lain. Lalu dia menurunkan orang itu ke tempat Yesus. Betapa Tuhan Yesus melihat kerinduan dan hebatnya cinta orang-orang yang membawa orang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Bukan dengan cara, hei kamu sembuh, bukan. Tapi anakku, dosamu sudah diampuni. Karena Tuhan Yesus tahu akar dari sakitnya ini adalah dosanya dia. Maka dosanya diampuni. Maka begitu mendapatkan pengampunan, maka belenggu dosa itu diputuskan dan orang itu berjalan. Penyembuhan Tuhan itu juga supaya menjadi semakin percaya. Maka kepada para orang-orang di rumah ibadat, orang-orang Farisi, maka dia berkata demikian Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Yaitu ketika anak muda yang dikira mati, sudah mati. Disinilah Tuhan Yesus lalu memegang tangan anak itu dan berkata, tali takum, artinya, hei anak, aku berkata kepadamu, bangun.
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau godaan kita ini para imam dan kita mungkin yang aktif di dalam pertubuhan doa, karismatik, atau hal-hal yang bernuansa kebatinan, kita kadang-kadang kita ini membuat orang yang hadir takjub pada diri kita. Bukan takjub kepada Tuhan. Maka bagaimana kita ini, kalau toh kita memberikan sakramen pengurapan dan menjadi sembuh, sama sekali bukan karena Romo itu. Jadi supaya kita takjub dengan Tuhan. Ya. Nah, di dalam bapak-bapak gereja itu juga mengajarkan hal-hal tradisi tentang pengurapan orang sakit itu sudah sejak abad awal-awal. Misalnya di sini Origenes, itu tahun 250 Bapak Ibu, jadi 2 abad setelah Tuhan Yesus, menulis bahwa orang Kristen yang bertobat tidak ciut hati untuk menyatakan dosanya kepada seorang imam Tuhan dan untuk mencari obat yang dikatakan Rasul Yakobus. Jadi tadi kutipan Yakobus 5 itu sudah ditulis menjadi sangat terkenal di zaman Origenes. Itu dikutip lagi oleh Origenes. Jadi benar bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil penatua gereja. Dan biarlah mereka meletakkan tangan atasnya, mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bayangkan, itu sudah dikatakan oleh Origenes di tahun 250. Jadi itu 1200 tahun sebelum Protestan lahir. Bayangkan, jadi 1200 tahun sebelum Protestan lahir. Makanya kalau Protestan kok tidak meyakini tentang sakramen ini, ya itu pilihan dia. Tetapi bahwa kita mengikuti apa yang sudah diimani sejak para rasul dan abad-abad pertama itu sudah menjadi tradisi yang dalam gereja. Lalu Konsili Nicea itu di tahun 325 mengatakan demikian, tentang orang-orang yang dalam sakrat maut, ada bahaya sakit yang ini tabib atau dokter sudah tidak mampu atau angkat tangan, ini khawatir akan kematian. Hukum kanonik yang kuno harus dipertahankan dan diketahui bahwa jika siapapun yang diambang kematian, ia tidak boleh dihalangi untuk menerima komuni terakhir atau disebut viaticum, dan yang sangat diperlukan. Bayangkan, itu abad keempat, itu sudah mengimani semacam itu. Dan itu yang terus kita yakini sampai hari ini. Lalu Paus Innocentius, itu wafat di tahun 417, menyatakan bahwa pengurapan orang sakit dengan minyak yang telah diberkati oleh uskup adalah sakramen yang ditujukan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan kekuatan jiwa dan badan. Jadi jelas Bapak Ibu, jadi sejak abad kelima, abad keempat, itu sudah keyakinan itu tetap dipertahankan sampai hari ini. Ya, sekarang kapan menerima sakramen pengurapan orang sakit itu kapan? Dalam Katekismus Gereja Katolik itu diungkapkan bahwa pertama, yaitu pada saat orang beriman, jadi Bapak Ibu, untuk orang yang sudah beriman, artinya orang yang sudah dibaptis. Kalau belum baptis, tentu saja cukup dengan mendoakan, bukan memberikan sakramen urapan orang sakit. Karena sakramen urapan ini adalah bagi orang yang mengimani sakramen ini, yaitu yang sudah dibaptis.
dan orang itu menghadapi bahaya maut. Jadi sakit itu bisa sembuh, bisa mati. Maka kemungkinan terburuknya adalah mati. Misalnya akan operasi, atau sakit yang sudah menaun, atau sakit yang sungguh berat, mengkhawatirkan, diagnosanya sangat serius, atau sudah sangat lanjut usia. Nah, itu adalah saat yang baik untuk diberi penyadaran, pemahaman untuk menerima katekese, untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit. Nah, sakramen ini bisa diterima berkali-kali. Jadi seperti sakramen Ekaristi itu bisa diterima berkali-kali. Sakramen tobat bisa diterimakan berkali-kali. Dan yang ketiga adalah sakramen orang sakit. Tentu sakramen ini adalah bukan untuk diobral kepada siapa saja, bukan. Tapi khususnya bagi orang yang sakit, lalu sudah terima, sudah sembuh, sakit lagi misalnya, dia bisa untuk menerima kembali. Sekali lagi, siapa yang dapat menerima? Yaitu umat Katolik yang telah dibaptis. Orang itu mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Meskipun tidak selalu dalam sakrat maut baru meminta sakramen ini, tidak. Bahkan orang yang masih dengan kesadaran yang itu penting, ketika masih sadar, dia mampu percaya bahwa rahmat sakramen ini berbuah kebaikan, keselamatan bagi hidup. Itu yang penting. Lalu 3, itu berada dalam bahaya sakit atau kelemahan usia atau telah menjadi sakit lagi. 4, orangnya itu dipersiapkan. Orangnya mempersiapkan diri. Lebih-lebih kalau waktu memungkinkan, sakramen tobat lebih dahulu. Itu sangat baik. Kalau memungkinkan, itu tanda bahwa keadaan batinnya dia sungguh siap. Ya, paling tidak ada katekese sebelum Romo datang, itu juga diberi katekese. Makanya ada disiapkan kelengkapan yang mendukung kesiapan batin. Misalnya ada salib, ada patung Tuhan Yesus, hati kudus Yesus, atau ada lilin. Nah, itu sarana untuk membangun sikap batin yang siap untuk menerima rahmat. Ya. Siapa yang melayani sakramen ini? Hanya uskup dan imam. Jadi orang yang ditahbiskan. Ya. Sekarang materia dan forma sakramen ini. Sakramen pengurapan orang sakit, setiap sakramen ada materia dan ada forma. Materia itu adalah minyak yang telah diberkati oleh uskup, itu dari zaitun. Minyak zaitun yang diberkati oleh uskup pada waktu misa krisma. Misalnya pembaruan sebelum hari Kamis Putih. Atau bahkan kalau keuskupan itu kecil, sehingga imam-imam bisa gampang menuju ke keuskupan untuk misa bersama, itu pada waktu Kamis Putih. Jadi sebelum misa Kamis Putih, itu pada hari itu, dari Kamis pagi misalnya, itu uskup misa krisma, pembaruan janji imamat, dan pemberkatan minyak suci. 3 minyak, salah satunya adalah minyak urapan orang sakit ini. Nah, materia ini dengan tindakan apa yang bisa diindrai, yang dilihat, yaitu minyak itu dioleskan pada dahi orang sakit dan telapak tangan si sakit. Tapi jikalau tidak memungkinkan, cukuplah dahi atau telapak tangan. Karena misalnya karena dahi kepalanya ditutup dengan masker tertentu, maka tidak bisa, maka oleskan pada tangan. Kalau gereja timur itu malah di kayak balseman itu,
dibalsemkan ke tubuhnya ya. Lalu forma, kata-kata yang menyertai materia sehingga itu menjadi sakramen, yaitu semoga karena pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya. Jadi ada 3 poin, saudara-saudari. Semoga dengan pengurapan ini Allah, kerahiman Allah melalui Roh Kudus menolong. Jadi, melalui Roh Kudus yang dilambangkan oleh materia minyak itu menolong orang yang sakit. Yang kedua, membebaskan dari dosa. Yang ketiga, membangkitkan atau membangunkan di dalam rahmat Tuhan. Jadi punya kekuatan baru. Itu forma dari sakramen ini. Sekarang liturginya. Liturgi pengurapan orang sakit itu perayaan bersama antara yang orang sakit itu dan anggota gereja. Maka upayakan Bapak Ibu, umat lingkungan tentu saja tidak mesti banyak, tapi di ruangan itu ada imam, ada si sakit bersama anggota gereja yang lain, saya ketua lingkungan, keluarganya yang Katolik dan sebagainya. Sakramen dapat diberikan di rumah, bisa di rumah sakit atau dibawa ke gereja. Bisa untuk satu orang sakit atau sekelompok orang sakit. Nah, itu bisa dilakukan. Makanya pada hari orang sakit sedunia, itu biasanya misa untuk orang-orang yang sakit dan lanjut usia, itu dibawa ke gereja kalau memungkinkan untuk menerima sakramen ini bagi mereka. Bagi yang tidak bisa datang, maka diurapi di rumah. Sebenarnya sangat dianjurkan oleh hukum gereja, dianjurkan oleh gereja Katolik, bahwa urapan orang sakit ini, kalau memungkinkan, itu dirayakan dalam perayaan Ekaristi, yaitu kenangan Paskah Tuhan, untuk bangkit bersama Tuhan. Maka sangat baik bagi penerimaan sakramen pengurapan ini, itu yang edisi lengkap, paket lengkap istilahnya, yang ideal, itu pertama, disiapkan untuk sakramen tobat. Lalu setelah itu, sakramen tobat, sakramen urapan orang sakit, lalu setelah itu dilanjutkan dengan Ekaristi. Ya, dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Sehingga dia menerima viatik. Nah, itu yang lengkap. Kalau memungkinkan. Tapi jikalau terlalu lemah, malah nanti kalau terlalu lama dia menjadi capek dan menjadi berbahaya, maka jangan dipaksakan untuk itu. Maka cukup dengan liturgi pengurapan orang sakit, karena di situ juga sekaligus ada pengampunan dosa dan penguatan bagi dibangkitkan dalam kebangkitan Tuhan, lalu dia bisa diberikan sakramen, menerima setelah doa Bapa Kami, lalu menerima komuni. Ya, secara tata upacaranya pada umumnya seperti ini. Tanda salib, ini yang edisi singkat. Kalau edisi lengkap, itu nanti ada sakramen pengakuan dosa, tobat, ada Ekaristi. Nah, tanda salib, lalu salam, lalu percikan air suci untuk mengingatkan rahmat baptis yang telah diterimanya, lalu tobat. Nah, ini di sini ketika tobat ini kalau memungkinkan itu sakramen tobat, lalu doa pembukaan. Lalu di doa oleh imam, lalu setelah itu urutannya seperti dalam Ekaristi itu, kita mendengarkan sabda Tuhan, renungan singkat untuk menguatkan si sakit dan menyadarkan bahwa ini gereja yang sungguh hadir
mendampingi dia. Lalu upacara pengurapan, ritus pengurapan. Semoga dengan pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga membebaskan saudara dari dosa dan menganugerahkan keselamatan dan berkenan menambahkan hati saudara. Amin. Lalu ya Allah, hamba-Mu yang sedang berbaring sakit ini telah menerima sakramen pengurapan. Jadi yang atas tadi sambil mengurapi ke dahi, lalu juga kedua tangannya, lalu imam berdoa. Allah, hamba-Mu yang sedang berbaring sakit ini telah menerima sakramen pengurapan. Ya sangat mendambakan rahmat-Mu untuk keselamatan jiwa dan raganya. Tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan tabahkanlah hatinya dengan Roh-Mu. Semoga ia menjadi teladan kesabaran dan kebahagiaan oleh karena imannya yang teguh dan pengharapan yang tak tergoncangkan. Semua ini kami mohonkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lalu menyatukan seluruh doa dengan Bapa kami. Nah, jikalau memungkinkan itu komuni suci. Ada dianjurkan kalau dia tidak mungkin, tapi dia merindukan komuni suci, tapi tidak mungkin mengunyah hosti yang keras, maka imam bisa dibantu dengan 1 sendok diberikan ke sendok, hosti suci itu diberikan ke sendok, lalu dibasahi oleh air yang sampai lumer. Jadi di situ setelah lunak sehingga mudah ditelan, lalu dimasukkan ke mulut orang sakit itu. Jadi juga kalau misalnya harus perhitungkan bagaimana pasien ini, karena kadang-kadang tidak boleh air terlalu banyak juga tidak boleh. Yang penting mudah untuk ditelan dan lalu berkat. Baik, terakhir kita tentang buah dari sakramen ini apa? Ya, buah sakramen pengurapan sakit itu seperti yang tadi diungkapkan, yaitu memberi kekuatan, ketenangan, keberanian untuk mengalahkan kesulitan, kerapuhan, kelemahan, hubungannya dengan sakit dan usia yang lanjut itu. Jadi dengan sakramen ini, karunia Roh Kudus, karunia kekuatan. Kedua, dengan sakramen ini terjadi pembaruan iman dan harapan dalam Tuhan. Ketiga, dengan sakramen ini terjadi persatuan yang lebih erat dengan sengsara Yesus. Keempat, dengan sakramen ini kita dimampukan untuk mengatasi godaan iblis, untuk seperti dikatakan oleh Paulus tadi. Kelima, buah dari sakramen ini memberikan pengampunan atas dosa, penyembuhan pada jiwa dan badan kita, serta keselamatan jiwa. Ketujuh, menyumbangkan rahmat kesejahteraan bagi gereja. Jadi artinya, rahmat bagi satu orang yang sakit, itu rahmat bagi gereja. Yang terakhir, sakramen pengurapan ini juga menjadi bekal rohani perjalanan terakhir menuju kepada Allah. Ya, kalau buah itu tadi oleh Katekismus Gereja Katolik diringkas menjadi 5. Menyatukan orang sakit dengan Kristus, memberi kekuatan, damai, keberanian, memberi pengampunan, pemulihan, dan persiapan untuk beralih ke kehidupan kekal. Ya. Terima kasih, berkah dalam.